Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum jami'an? Alhamdulillah nahnu bikhair. Alhamdulillah pada hari ini kita sama Allah diberikan nikmat sehat ya. Semoga kita tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah. Nah, kita sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Istidadan, duduk siap, doaan, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sejarah ya. Siapa yang kemarin masih ingat pelajaran kita kemarin, yaitu Bai'atul Aqobah yang pertama. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita kepada Bai'atul Aqobah yang kedua. Ada yang sudah baca teman-teman di bukunya? Nah, kita lanjutkan ya. Teman-teman bisa melihat di bukunya ya, di halaman 27. Nah, perjanjian Aqobah yang kedua ini terjadi pada tahun ke-13 setelah kenabian ya. Pada saat itu datanglah seorang sebanyak 73 orang kepada Nabi Muhammad ya, penduduk Yathrib ya. Penduduk Yathrib ini datang kepada Rasulullah pada malam hari ya. Penduduk Yathrib ini meminta kepada Nabi agar Nabi mau datang ke Yathrib, yaitu ke Madinah. Untuk apa? Untuk memberikan pembelajaran, penjelasan keislaman kepada masyarakat di Madinah ataupun di Yathrib namanya. Nah, perjanjian ini dikenal dengan yang namanya perjanjian Bai'atul Aqobah kedua. Nah, apa saja bunyinya? Isi perjanjian Bai'atul Aqobah ini, ada 5 isinya. Perjanjian Bai'atul Aqobah kedua, isi perjanjian yang disampaikan Nabi Muhammad ini, pertama, mendengar dan taat baik dalam perkara yang mereka sukai maupun mereka yang benci ya. Jadi Rasulullah meminta agar mereka mendengar dan taat baik dalam perkara yang mereka sukai maupun yang mereka benci ya. Contohnya seperti apa hal yang dibenci? Nah, dulu orang Arab suka minum arak ya. Tatkala suruh taat sama Rasulullah tidak boleh meminum khamr, maka harus ditinggalkan ya, walaupun mereka sangat suka ya. Yang kedua, Rasulullah meminta untuk berinfak baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Nah, yang ketiga, baiat yang ketiga, Nabi meminta untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar ya, melakukan kebaikan dan mencegah keburukan agar tidak terpengaruh terhadap celaan orang yang mencela di jalan Allah. Yang selanjutnya, apalagi isi baiatnya, mereka diminta untuk melindungi Nabi Muhammad sebagaimana mereka melindungi wanita dan anak-anak mereka sendiri. Jadi Rasulullah untuk meminta taat agar mereka mau menjaga Rasulullah, melindungi Rasulullah dari ancaman orang-orang kafir yang akan menyerbu, membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, tatkala sudah selesai perjanjian Aqobah kedua ini disampaikan oleh Nabi, orang-orang setuju kepada Nabi Muhammad ya. Maka tatkala sudah setuju, Rasulullah menunjuk 12 orang pemuka
pemuka dari bagian kaumnya ini ya. Ada As'ad bin Zurarah, ada Sa'ad bin Robi, Abdullah bin Robi, Rafiq bin Malik, Al-Barra bin Ma'rur, Abdullah bin Amar, Abdullah bin Asar, Sa'ad bin Abdullah, dan selanjutnya sampai 12 pemuka dari ini untuk menjadi pioner ya, menjadi pioner di kaumnya ya. Beliau bersabda kepada mereka, kalian adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kaum kalian ya, sebagaimana yang dilakukan Hawariyun terhadap Nabi Isa ibnu Maryam ya, harus taat kepada perintah Nabi ya. Orang yang 12 ini harus menjadi pemimpin bagi kaumnya, dan mereka serentak menjawab, baik, kami setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah ya. Begitulah kisah perjanjian Aqabah kedua yang dalam sejarah juga dikenal dengan sebutan Bai'atul Aqabah Kubroh ya. Kita sudah selesai belajar Aqabah yang satu dan Aqabah yang kedua. Nah, setelah berhasil membuat perjanjian Aqabah pertama dan kedua, Rasulullah berusaha mempersatukan persaudaraan yang sangat kuat antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin ya. Yang selanjutnya apalagi? Tatkala Rasulullah sudah berhasil membuat perjanjian Aqabah 1 dan 2, Rasulullah membangun persaudaraan yang dibangun dalam asas kebaikan dan kebenaran. Yang sebelumnya orang-orang Arab itu tidak mau dipersaudarakan, menganggap saudara dengan orang yang suku-suku lain yang tidak sama dengan sukunya. Pada saat itu orang Arab tidak mau, akan tetapi Rasulullah berhasil tatkala setelah membuat perjanjian ini, Rasulullah berhasil mempersatukan persaudaraan yang sangat kuat ya antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah, ini saja pelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Teman-teman boleh membacanya lagi sambil melihat bukunya. Nah, sebelum Ustazah tutup, Ustazah akan akhiri. Kita terlebih dahulu mengingat kosakata hari ini, yaitu adalah bring. Apa? Ada yang ingat? Bring itu membawa. Apa? Bring. Bring in English, bring. Bring in Arabic, mada in Arabic, hamala yahmilu. Hamala yahmilu. Nah, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin.